Ya Allah Bapa, kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Biarlah firman ini hidup, menghidupi kami, dan membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti Engkau inginkan, hidup semakin menyukai hati-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Makna dan dampak kenaikan Yesus. Makna dan dampak kenaikan Yesus. Makna pertama, Yesus naik ke surga, itu artinya Yesus kembali kepada kemuliaannya. Kalau dikatakan kembali kepada kemuliaannya, dia kembali kepada natur aslinya, yaitu Allah yang sejati. Dia adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu pribadi kedua. Dia datang sebagai manusia sejati. Artinya kealahannya, keilahiannya, natur aslinya sementara ditinggalkannya untuk tujuan misi yang sudah ditetapkan Allah Bapa, menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini. Dia naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya. Dia duduk di sebelah kanan tanpa kasih karunia Allah. Jadi dia di surga, di dalam keilahiannya, di dalam kealahannya, tetap bekerja melihat kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Dia tetap bekerja menolong kita, tetapi dia sebagai manusia biasa sudah berubah kembali kepada natur aslinya, yaitu Allah yang sejati. Yang kedua, saya bacakan Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perhatikan, Yesus terangkat dan mereka masih melihat murid-muridnya, para rasul. Artinya, Yesus sedang ada di dalam perubahan, di dalam keilahiannya. Di dalam keilahiannya, kealahannya, maka kenaikannya menjadikan kita melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus adalah Allah yang layak disembah. Amin. Selama hidup bersama para rasul murid-muridnya, ya mungkin murid-muridnya juga mengingat dan melihat, ya Tuhan Yesus sama seperti kami manusia biasa, karena ditinggalkannya kealahannya. Tetapi dia tetap Allah dan manusia yang sejati ketika dia ada di dunia ini. Artinya jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus ingin menunjukkan dia memang manusia yang sejati, tetapi aslinya dia adalah Allah. Kalau dia Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia dan segala isinya, maka kita ciptaannya, kita sebagai orang percaya termasuk di dalamnya, harus sujud menyembah, meninggikan Yesus di dalam hidup. Artinya, dialah Allah yang layak disembah. Kalau kita beribadah dengan Tuhan, berarti apa? Kita sedang menyembah Allah, menyembah Yesus di dalam keilahiannya. Dia menginginkan kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dia naik, dia kembali kepada kemuliaannya, berarti kita harus menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Makna yang ketiga, Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna sebagai manusia yang sejati. Ketika dia naik ke surga, dia ingin berkata, waktuku, pekerjaanku sudah selesai sempurna, tuntas kulakukan, dan aku kembali ke surga kepada Bapa. Amin. Saya mau bacakan bagi kita Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin.
sudah selesai di bumi ini sebagai manusia yang sejati yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita manusia yang berdosa. Yohanes 17 ayat yang keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi jelas, jemaat Tuhan, Tuhan ingin berkata kepada kita lewat hari kenaikan ini, Yesus naik ke surga, Dia memberikan isyarat sebagai manusia yang sempurna, manusia yang sejati. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Dia taat kepada Allah, Dia melakukan apa yang Allah Bapa suruhkan untuk Dia lakukan selama Dia ada di dunia ini. Bahkan Dia taat sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita ingin mengikuti Yesus, apa tugas tanggung jawab porsi yang diberikan Tuhan? Lakukan itu sampai selesai. Apapun tantangan, apapun masalah yang kita hadapi, lakukan. Jadi bagi kita mari belajar yang menilai kita itu Tuhan, bukan saya gembala, bukan orang lain. Kita hidup di dalam kebenaran firman, kita hidup sebagai manusia yang sudah ditebus, tanggung jawab kita kepada Allah. Amin. Bukan kepada gereja secara organisasi, ya memang itu harus dilakukan, tapi tanggung jawab utama kita adalah kepada Allah, Hakim yang adil. Amin. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Itulah sebabnya kita perlu mengembangkan hati yang takut akan Allah. Yang keempat, saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus naik ke surga, makna yang tempat ini Dia menyediakan tempat di surga. Itu artinya apa? Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Syaratnya percaya. Yesus mati kalau kita tidak menerima Dia sebagai Allah yang mati berkorban untuk menebus dosa kita, kita tidak akan pernah diselamatkan. Karena apa? Kita tidak menerima Dia, kita tidak percaya. Jadi Tuhan ingin berkata, yang tempat ini, Yesus menyediakan tempat di surga. Berarti apa? Dia pergi, kemudian janjinya, Dia akan datang yang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau kita sudah menerima Dia, karya keselamatan yang dikerjakannya, maka ada jaminan hidup yang kekal. Berarti apa? Kita pasti masuk dan tinggal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita melihat manakala kita hari ini beribadah, kemudian kita menyerap makna kenaikan Yesus, ada dampak yang akan kita alami dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Saya bacakan Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini adalah berkat khusus yang sudah dijanjikan oleh Yesus kepada kita yang percaya kepadanya. Saya mau bacakan
di ayat ke-49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kisah para Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, dampak yang pertama yang akan kita nikmati ketika kita memaknai dan menerima makna kenaikan Kristus itu di dalam hidup kita, kita menerima berkat khusus dari Yesus. Ada berkat khusus yang diberikannya. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8, Lukas 24 ayat 49 menunjukkan kepada kita Tuhan memperlengkapi. Berkat Yesus memberikan kekuatan perlengkapan bagi kita untuk apa? Kita bisa menjadi saksi. Kita menjadi saksi yang efektif, saksi yang dikuasai dan diurapi oleh Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan, itu artinya apa? Berkat itu harus kita terapkan untuk memberikan kemuliaan kembali kepada Allah. Lakukan. Jadilah saksi Kristus yang efektif. Jadilah saksi Kristus yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ketika kita menerima berkat Kristus, maka Roh Kudus bekerja, kuasanya bekerja di dalam diri kita. Ini dampak yang pertama, yang berkat khusus turunnya pengurapan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang memperlengkapi hidup kita sebagai saksi Kristus yang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Oke, yang selanjutnya saya akan bacakan ayat 52-53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan dampak selanjutnya dari kenaikan Yesus ke surga kembali kepada kemuliaannya. Terjadinya transformasi hidup. Dampak dari kenaikan Kristus, ada perubahan hidup yang signifikan di dalam hidup kita. Ada transformasi. Amin. Transformasi itu bukan sesuatu yang kita rencanakan, tetapi hati yang terbuka berseru kepada Allah dan menerima firman janji-janjinya untuk bekerja di dalam diri kita, tinggal di hati kita. Itulah yang akan mentransformasi kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita sehingga kita tidak sama lagi dengan keadaan kita di masa yang lalu, hari-hari yang lalu. Kita akan berubah, berbeda, bertransformasi oleh karena firman janjinya kita miliki, kita terima, kita percaya, dan kita hidup di dalamnya. Perhatikan dengan baik. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kenaikan Yesus, ketika kita maknai, kita terima makna itu bekerja di dalam diri kita, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Ada sukacita yang penuh. Kita akan sangat bersukacita di dalam hidup ini. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan, ketika kenaikan Kristus maknanya bekerja di dalam diri kita, itu berdampak
hidup kita, suasana hati kita. Kita tidak lagi gentar, kita tidak lagi gelisah, kita tidak lagi kehilangan damai. Karena apa? Kalau Yesus sudah ada di surga, aku sudah menerima. Roh Kudus sudah tinggal, dimateraikan di dalam hatiku. Dialah yang akan menolong, membimbing, menghibur, menguatkan, mengajari aku. Kalau kita renungkan dengan baik, hidup kita akan dipenuhi oleh sukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini ada dua. Perhatikan, saya mau kaitkan ini dengan Mazmur 84 ayat 1 dan 2. Kalau di buku ayat 2 dan 3. Untuk pemimpin hidupan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dampak yang selanjutnya, kita akan setia beribadah. Setia beribadah artinya kita akan selalu senang ketika mengingat sobat ibadah raya, sobat jam doa, sobat KRT, sobat PBI WBI, sobat KRBI KMBI. Kita bersegera, kita bersorak-sorai karena apa? Kita tahu Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah hadir di bait suci ini, di gereja kita ini. Berarti kalau Dia hadir, Dia pasti menyediakan dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Amin. Setialah. Di sini dipakai kembali kata senantiasa. Senantiasa itu artinya apa? Terus menerus. Ada kerajinan, ada kegembiraan untuk datang ke bait suci. Itu artinya ada kegembiraan untuk bertemu dengan Allah, pemilik hidup kita, Allah sang pemberi berkat. Amin. Jadi ini jemaat Tuhan, mari kita bangun, ya, kita bangun dalam hidup kita. Yang terakhir, Lukas 53 bagian yang kedua ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat Tuhan, Tuhan ingin setiap kita beribadah, kita benar-benar datang memang bertujuan sujud menyembah, memuliakan, mendengarkan Dia berfirman dan memiliki tekad. Selepas dari gereja ini, aku mau mempraktekkan firman itu dan aku akan minta pertolongan Roh Kudus untuk memberkati, menolong aku, memampukan aku menjadi taat melakukan firman. Amin. Hidup yang memuliakan Tuhan itu artinya apa? Hidup yang diarahkan bagaimana hidup kita ini bisa menyenangkan hati Allah, hati Tuhan, hati Yesus. Itu artinya apa? Selain kita beribadah, mari kalau kita ada dan terlibat di dalam pelayanan, lakukan itu, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya bacakan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan melayani Tuhan. Lakukan itu dengan roh yang menyala-nyala. Ingat, upah sudah Tuhan sediakan, bahkan mampukan Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menikmati berkat-berkat-Mu dan mengalami transformasi di dalam kehidupan kami, menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Bapak.